Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat opini, kembali lagi bersama saya Alisa Junior Paujan di Opini, obrolan pendidikan Islam masa kini. Di sini saya akan menemani sahabat opini semua dengan menyuguhkan informasi menarik tentunya dengan nuansa Islami. Apa kabar sahabat opini semua? Semoga selalu diberi kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Baik sahabat opini, pada hari ini podcast opini akan membahas mengenai Ramadan di tengah deadline. Nah, apa sih yang dimaksud dengan Ramadan di tengah deadline itu? Nanti kita bahas lebih lanjut bersama narasumber kita, yaitu Kamis Bahudin. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita kali ini. Halo Kamisbah. Halo, Apa kabarnya Kak? alhamdulillah baik. Gimana nih Kak, puasanya lancar? Alhamdulillah lancar. Kamisbah ini adalah ketua Dema di kampus Setirtung Al-Farabi Pangandaran. Nah Kak, menjadi ketua Dema itu awalnya dari keinginan sendiri apa dorongan orang lain? Tentu ketika proses menjadi ketua Dema, sebenarnya kalau ditanya mau tidak mau, tentu sebuah tantangan juga gitu kan. Karena awalnya ketika masuk kuliah itu kita pengen hanya fokus belajar tanpa ingin tercampur dengan urusan yang lain. Tapi ketika sudah bergabung dalam organisasi intrakampus, ada rasa ingin untuk mulai mencoba menjadi seorang ketua gitu, terkhusus jadi ketua Dema, dan itu menjadi dorongan awal gitu dari diri pribadi. Ya kita coba aja dulu gimana jadi ketua Dema, seperti itu. Di antara kesibukan Kakak dan padatnya ya Kak, bagaimana sih Kak cara Kakak mengatur waktunya? Kalau untuk ngatur waktu sendiri, tapi ini sebelumnya kalau tadi bicara sibuk, nggak sibuk-sibuk juga gitu kan, Iya. sesibuk mungkin. Tapi kalau harus berbicara terkait mengatur waktu, khususnya di bulan Ramadan ini kan, karena memang bukan padat tetapi ada agenda tambahan gitu kan, kayak ada taraweh ketika setelah sholat isya dan juga kegiatan-kegiatan Ramadan lainnya. Kalau gimana caranya kita mengatur waktu, buat saya pribadi kita harus sudah mulai mengkonsep kegiatan di hari esok. Misalnya sekarang kita hari Senin, bagaimana caranya kita mengonsep hari Selasa itu kita kegiatannya apa saja, sehingga kita sudah bisa mematakan waktunya, jam sekian sampai dengan sekian kita digunakan untuk agenda ataupun kegiatan apa, begitupun dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya, sehingga tidak ada istilah bahwa kita tidak bisa menempatkan waktu pada kegiatan tersebut ataupun tidak ada waktu untuk menyempatkan kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, langsung saja ya Kak ke materi utama yaitu Ramadan di tengah deadline. Nah, bisa gak sih kita di bulan Ramadan ini tetap selalu produktif dan di tengah-tengah sibuknya perkuliahan kita di bulan Ramadan? Nah, lalu bagaimana sih Kak cara kita sebagai mahasiswa menjaga keseimbangan antara ibadah akademik di bulan Ramadan? Kalau terkait bagaimana cara kita selaku mahasiswa tetap konsisten produktif meskipun di bulan Ramadan gitu kan. Iya. Pasti tantangan terbesar di bulan Ramadan adalah rasa lapar dan Iya. juga rasa ngantuk, bener nggak? Iya, Ya benar. kan? Nah, itu menjadi tantangan terbesar kita khususnya bagi mahasiswa yang memang waktu kita lumayan terbagi banyak, selain dari kita agenda kegiatan di rumah, kegiatan Ramadan dan juga kegiatan perkuliahan gitu kan. Bagaimana caranya kita tetap bisa produktif dengan jiwa, raga dan juga yang tetap semangat dan juga tetap happy gitu kan. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, bagaimana caranya kita tetap produktif. Kita sudah mengagendakan kegiatan esok hari dimulai dari hari ini gitu kan. Jangan sampai kegiatan esok hari itu kita tidak terbayang kita mau melaksanakan apa, sehingga pada akhirnya kita hanya melewati hari itu dengan leha-leha, santai, bahkan dengan tidur seharian dari pagi sampai dengan sore gitu kan. Iya. Bangun-bangun tinggal buka Iya. puasa. Nah, ya agar tetap produktif kita sudah harus bisa mengkonsep kegiatan hari esok dimulai dengan hari ini gitu. Kalau memang hari esok kita tidak ada punya kegiatan, bagaimana caranya kita membuat kegiatan di hari esok? Mau itu kita membaca buku, membaca Al-Quran, tadarus, ataupun hanya sekedar menonton video-video yang memang edukasi gitu kan. Kan banyak hari ini di YouTube ataupun di media sosial lainnya tentang video yang memang edukasi kita gitu kan. Iya. Bagaimana cara kita untuk meningkatkan value kita, meningkatkan kapasitas diri kita, sehingga kita melewati hari tersebut tanpa terbuang sia-sia. Nah, kemudian untuk membagi waktu dengan kegiatan di kampus dan juga tetap produktif, ya kita tetap menjaga kesehatan kita gitu. Jangan sampai waktu tidur kita berkurang, kemudian
jangan sampai tidak sahur yang pada Iya. akhirnya ya siang hari karena kita tidurnya kurang, ngantuk gitu kan, tidak produktif lah, kemudian tidak sahur sehingga kita lapar. Ketika kita seharian lapar tentu akan ada rasa tidak ingin melakukan sesuatu, sehingga ya dari pagi sampai sore digunakan untuk tidur. Nah, Iya. makanya kita harus bisa mengkonsep jadwal kehidupan kita esok hari itu dimulai dari hari ini. Esok kita mau melakukan apa, kita catat. Kalaupun belum ada agenda, kita buat dari hari ini. Gitu. Iya. Lalu Kak, tantangan terbesar gitu sebagai mahasiswa di saat bulan Ramadan itu apa ya Kak salah satunya? Tantangan terbesar ketika di bulan puasa yang paling saya rasakan Iya. tadi pasti ngantuk, Ngantuk. kemudian malas, tidak ingin melakukan aktivitas Iya. apapun, pengennya leha-leha istirahat sambil menunggu maghrib gitu Iya. kan. Nah, bagaimana kita mengatasi tantangan terbesar itu? Ya tadi caranya, kita membuat kegiatan sehingga kegiatan kita hari itu masih produktif Iya. gitu kan. Apapun itu. Kalaupun kita tidak suka, misal tidak suka menonton video-video edukasi yang ada di media sosial, buatlah kegiatan hari itu tetap produktif. Kalau suka berkebun, silahkan berkebun di rumah. Kalau suka memasak, ya sore hari memasak. Kalau suka melukis, menggambar, tinggal diisi saja waktu hari itu. Nah, jangan sampai tantangan ataupun hal-hal yang memang itu bisa menjadi penghambat kita untuk beraktivitas di hari itu ada celah untuk mereka masuk gitu kan. Dengan kita leha-leha tentu akan ada celah ngantuk masuk, Iya. celah malas-malasan mantuk. Iya. Celah malas-malasan masuk gitu kan. Nah, kita harus halangi, kita harus pagar, bentengi itu agar mereka tidak masuk gitu kan. Sehingga kalau menghitung siang itu ada 12 jam, bagaimana caranya 12 jam itu tidak ada waktu untuk kita leha-leha Iya. di luar dari waktu sholat duhur, waktu sholat asar gitu kan. Kemudian waktu dari tadarus. Nah, selebihnya kita gunakan untuk kegiatan yang produktif. Kalau memang mau digunakan untuk istirahat, mau untuk tidur, ya secukupnya saja gitu kan. Tidur siang hanya 1 jam, 2 jam cukup, jangan sampai ini mah tidur dari pagi sampai dengan sore sehingga tidak ada produktif di hari itu. Nah, untuk tantangan terbesar kembali lagi ya tadi gitu kan, kita selaku mahasiswa tentu ketika kita sedang ada di perkuliahan kadang merasa ngantuk, ya belajar pun tidak fokus. Kalau kita belajar dalam keadaan ngantuk, jangankan untuk memikirkan materi yang disampaikan oleh dosen gitu kan, kadang kita belajar pun masih bisa sambil menguap gitu kan. Iya. Nah, kemudian tantangan terbesarnya kadang kita lapar. Ya wajar kan, namanya juga puasa pasti lapar, nggak mungkin kalau puasa nggak lapar gitu kan. Nah, itu menjadi tantangan terbesar. Sama seperti tadi halnya ngantuk, ketika kita belajar dalam keadaan lapar tentu fokus pun berkurang gitu kan. Ya kita pemikiran terpecah gitu kan, terpecah kepada hal lain, kepada makanan ataupun bagaimana caranya nanti sore kita bisa ngabuburit sambil nyari takjil gitu kan. Iya. Nah, itu kan sudah mulai terbayangkan dari pagi gitu kan, padahal baru jam 9 pagi, Iya, pastinya tapi ya Kak. sudah terbayang nanti sore mau ngabuburit kemana nih gitu kan, nyari takjil kemana Iya. gitu kan, karena kita dalam keadaan lapar tersebut. Nah, bagaimana caranya kita mengkonversi rasa malas itu, rasa ngantuk, rasa lapar itu menjadi sesuatu hal yang produktif gitu kan. Nah, itu kembali lagi ke pribadi masing-masing gitu kan. Kalau orang tersebut misalnya Teh Alia gitu kan suka dalam hal konten kreator atau hal lainnya, ya silahkan diisi waktu itu dengan kegiatan-kegiatan yang memang Kak Alia sukai. Jangan sampai ada waktu luang sehingga muncul ataupun hal-hal yang tidak ingin kita lakukan di hari itu seperti malas-malasan dan tidur itu masuk gitu kan ke agenda kita. Iya. Baik Kak. Nah Kak, yang terakhir gitu Kak, ada gak Kak pesan atau motivasi untuk sahabat-sahabat opini agar semangat gitu kan dan produktif untuk menjalankan ibadah puasa di masa perkuliahan gitu Kak? Kalau untuk motivasi mungkin tidak gitu kan, saya kira teman-teman mahasiswa sudah punya Iya. motivasinya tersendiri gitu kan. Tapi untuk saran, saya mengajak seluruh mahasiswa khususnya mahasiswa Stitnu, ayo ketika kita bulan puasa, ketika kita berada di bulan puasa, gunakan waktu ini untuk sebaik-baiknya, Iya. gunakan waktu ini untuk kegiatan yang produktif. Jangan sampai bulan yang hanya ada 1 tahun sekali ini kita lewatkan begitu saja gitu kan. Kalau dalam podcast sebelumnya berbicara bahwa bulan Ramadan ini ataupun nanti menemui malam Lailatul Qadar ini sama dengan 1000 malam gitu kan, apakah kita mau melewati itu dengan ya leha-leha ataupun tidak semangat? Nah,
Maka dari itu buat teman-teman mahasiswa yang lain, ayo kita produktif, ayo kita semangat, gunakan waktu ketika bulan puasa ini dengan sebaik mungkin. Jangan sampai kita sia-siakan waktu yang memang belum tentu tahun depan kita bisa menemukan Ramadan itu lagi. Baik Kak, terima kasih untuk Baik Kak, terima kasih untuk pembelajaran dan ilmunya. Terima kasih juga sudah sharing ilmu bersama kami. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat bagi kita, umumnya bagi sahabat-sahabat opini yang di rumah. Oke sahabat opini, itu mungkin tadi akhir dari perbincangan kita. Jangan lupa selalu pantengin terus YouTube channel kita, yaitu Setitnu Al-Farabi Pangandaran. Jangan lupa like, komen, dan share. Saya Alisa Junior Paujan dan narasumber kita Kak Misbah pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.